Oke, lanjut berikutnya mengenai di bagian silinder kop atau bagian head, ya, masih di unit vario karbu. Untuk bagian piston sudah saya bersihkan. Ini lanjut ke bagian silinder head atau bagian kop. Ada yang nyebut kop, ada yang nyebut silinder head. Perhatikan di bagian ubah dan squeeze-nya, Mas. Nah, sama halnya dengan piston tadi. Di sini banyak penumpukan sisa pembakaran atau oli yang masuk ke bagian dalam sini. Nah, itu, Mas. Kemudian, ya, lanjut ke bagian ciri-ciri bos klep, Mas. Ciri-ciri bos klep dan intinya ke bos klep. Untuk lebih tepatnya itu ke bos klep. Perhatikan jenengan di sini. Jenengan di sini tekan, ya, ditekan, ditahan, putar seperti ini, ya, masih ditahan bawahnya. Untuk mengetahui kondisi kompresi bos klep itu masih stabil atau tidak dengan cara ditarik seperti ini, Mas. Jenengan perhatikan bagian payung klep ini. Ketika saya tarik seperti ini, nah, sekali lagi perhatikan dia kembali, ya, payung klepnya kembali secara elastis. Ketika saya tarik seperti ini, payung klep akan turun secara elastis. Intinya seperti itu. Tapi dengan catatan ini ditahan, Mas. Ditahan, kemudian ditarik seperti ini. Nah, kembali secara elastis. Terus kalau ditarik secara kencang, Mas, ada bunyi cetak gitu. Nah, ini masih normal untuk bos klepnya. Kemudian yang X sama, contohnya seperti tadi, tahan bagian sini. Kemudian tarik, Mas. Apakah payung klep ini akan kembali secara elastis dengan cepatnya? Perhatikan, tidak usah terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti keluar. Cukup dipakai perasaan seperti ini. Nah, ini contoh atau ciri-ciri bos klep sudah mengalami kelonggaran. Saya pastikan sudah mengalami kelonggaran. Nah, ada space. Nah, ini juga berpengaruh kepada kompresi dinamis dan statis, Mas. Nah, makanya turun mesin, Mas, di tempat saya itu memang agak mahal, Mas. Ada selisih perbedaan kisaran 150.000 sampai 160.000, Mas. Untuk penggantian bos klep itu disertai dengan sitting klep. Wajib kalau saya, Mas. Tidak mau kerja 2 kali. Bos klep plus sitting klep kurang lebih di angka 80 untuk 1 lubang. Misalkan ini ya, contohnya ini contoh. Tapi ini kan tidak dilakukan penggantian, masih saya upayakan intinya. Intinya kan hanya penggantian kalter kanan. Contohnya ini, misalkan mau ganti bagian bos klep, itu wajib mengeluarkan dana kurang lebih 80.000, Mas, untuk 1 lubang X. Kalau in ya tinggal kalikan 80 kali 2, 160. Nah, saya tegaskan sekali lagi, memang, Mas, ganti piston mungkin di tempat lain ya. Mohon maaf, mungkin 500.000 cukup, Mas. Mungkin ya, mohon maaf, mereka tidak melakukan penyekuran, kemudian membersihkan kerak-kerak seperti ini. Kerak-kerak yang ada di sini tidak dibersihkan secara maksimal, secara bersih, kemudian tidak dispur ulang. Saya yakin 500.000 cukup, Mas, untuk ganti piston. Plus jasa, plus packing, plus oli, mungkin cukup. Kalau di tempat saya, Mas, ya ada selisih perbedaan pasti. Itu. Ketika terjadi kebocoran kompresi yang dinamis dan statis, ya, otomatis performa unit tidak akan maksimal, Mas. Performa unit tidak akan maksimal. Kemudian ketika saya misalkan membongkar ini, saya wajib yang namanya mengganti seal klep. Apapun kondisinya, apapun bentuknya, contohnya ini. Kebetulan ini untuk kondisi seal klepnya saya anggap sudah tidak berfungsi dengan baik. Bisa dilihat di sini di bagian batang klep. Nah, oli itu sudah masuk ke bagian batang klep melalui sela-sela daripada seal klep. Makanya wajib saya lakukan penggantian. Harganya relatif, Mas. Ada yang 25, ada yang 30. Tergantung daripada kualitas dan merek itu sendiri. Kalau merek saya tidak mikir, Mas. Saya tidak fanatik. Kalau saya tidak fanatik sama merek, Mas. Yang lebih ke kualitas. Banyak di sini merek-merek Honda, Suzuki ya. Tetapi dengan kualitas, mohon maaf, yang
aspal asli bungkusnya, tetapi untuk kualitasnya palsu. Tuh, wajib saya ganti seal klep karena saya tidak mau kerja 2 kali untuk menghindari terjadinya penyusupan oli. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk ilmu hari ini. Terima kasih.